syahid itu ada tiga. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat, orang yang gugur di medan perang, bukan melalui medsos ya, gugur di medan perang. Berarti fi hal zihafil makrokati bainal muslimin wal kufar, di tengah-tengah pertempuran. Kemudian dia ketika perang niatnya memang lillahi kalimatillah, ingin memperjuangkan agama Islam, kemudian gugur, maka dia adalah syahid dunia. Artinya apa? Syahid dunia diperlakukan layaknya orang mati syahid, tidak boleh dikafani, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, langsung dimakamkan dengan pakaian yang berdarah-darah itu. Ini syahid dunia. Lah akhirat karena niatnya tulus, nanti di akhirat ditempatkan bersama orang-orang yang mati syahid. Ini adalah syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid dunia, tidak syahid akhirat. Orang yang gugur di medan perang tapi niatnya bukan untuk memperjuangkan agama Islam, niatnya ingin pamer, riya, biar dikatakan pemberani. Aku tak ikut perang, nanti kalau merdeka namaku akan diabadikan sebagai nama suatu jalan. Maka di dunia dia diperlakukan layaknya orang mati syahid, tapi di akhirat dia tidak digolongkan orang mati syahid. Kenapa? Karena niatnya tidak ingin memperjuangkan agama Allah, tapi tendensi pribadi. Itu namanya syahid dunia tapi bukan syahid akhirat. Yang kedua, syahid akhirat tapi bukan syahid dunia. Seperti tadi, di dunia diperlakukan seperti layaknya orang yang tidak mati syahid, ya dimandikan, dikafani, disolati, tapi di akhirat nanti dikumpulkan golongan orang-orang yang mati syahid. Seperti halnya wanita yang meninggal dalam keadaan nifas, apalagi ketika melahirkan. Syahid akhirat dijamin surga. Orang yang matinya tenggelam, tapi bukan bunuh diri ya. Tenggelam karena bunuh diri ya bukan syahid, samit. Kemudian orang yang mati karena terbakar, orang yang mati karena tertimpa sesuatu yang berat, tertimpa bangunan misalnya, syahid. Orang yang mati karena menahan rasa cinta yang sangat berat. Kalau orang Jawa bilang kematus, kepikiran, itu mati syahid. Orang yang mati mabetun karena sakit perut, itu juga mati syahid. Orang yang mati ketika mengaji, ketika menuntut ilmu, para santri meninggal di pondok pesantren, syahid, tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia. Dan jumlahnya maksimal 400 orang. Baginda Nabi
selama hidup beliau menugaskan pasukan tentara untuk menghadapi musuh selama sebanyak 50 tentara, 50 kali utusan. Fa'amarahum, kemudian baginda Nabi memerintahnya utusan-utusan tersebut ketika berwudu ayam sahu alal asaid, cukup mengusap sorbannya, yakni al-amaim, yaitu sorban yang melilit di kepala tanpa harus melepas. Wattasahina, yakni al-khifaf al-khafafah, dan bagi Nabi juga memerintahkan ketika memakai muzah cukup mengusapnya. Hadis ini rawi Ahmad, Abu Dawud, wasahhahahu Hakim, dan disahihkan oleh Hakim. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini kalau kita tinjau dari sisi fikih, pertama ya, disyariatkan untuk menugaskan tentara ketika orang Islam sedang diancam keselamatannya. Sebenarnya ketika sekarang Palestina terancam keselamatannya oleh orang-orang Zionis, orang-orang Israel, mestinya kita sebagai saudara sesama Muslim harus menugaskan beberapa tentara untuk ke sana membela saudara kita. Ini disyariatkan dalam agama Islam. Karena al-Islam, al-Muslim, akhul Muslim, sesama Muslim itu saudara. Apa di belahan negara manapun, kalau Muslim saudara. Ketika tersakiti mestinya kita turut serta merasakan. Dan ini disyariatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini pula bisa ditarik kesimpulan dari sudut pandang fikih bahwasannya ketika menggunakan sorban apabila wudhu tidak harus melepasnya, cukup mengusap sorbannya. Dan ini digunakan oleh madhab Maliki. Karena kalau selain Maliki, misalnya kayak Syafi'i, mengharuskan harus kepalanya ada yang turut serta terusap oleh tangan yang terkena air. Tapi kalau Maliki tidak, berdasarkan hadis tadi, tidak usah dicopot sorbannya, cukup diusap luarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas yang dimaksud sorban ini apa? Amaim itu apa? Yang dimaksud amaim atau imamah, ya kan? Amaim atau imamah adalah kain yang melilit di kepala. Itu namanya imamah. Dan ini merupakan mahkota bagi orang Muslim. Dalam sebuah riwayat dikatakan al-amaim tijanul muslimin. Sorban yang melilit di kepala adalah mahkota bagi orang Muslim. Makanya orang dulu itu, orang Jawa, selalu pakai yang namanya
Udeng, pernah dengar kata-kata udeng? Udeng itu ya sorban yang mengikuti kearifan lokal. Karena orang Jawa kainnya kain batik, dililitkan di kepala, namanya apa? Udeng. Tapi tidak semua orang bisa pakai udeng, akhirnya dibikin kayak belangkon, ya kan? Kayak songkok. Nah, ini satu masalah juga, satu pertanyaan juga. Kalau boleh mengusap ketika wudhu, ya kan, cukup mengusap sorbannya saja. Bagaimana dalam keadaan kita pakai kopiah, pakai songkok, pakai kopiah? Apakah boleh kita wudhu cukup mengusap kopiahnya tanpa dilepas? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Imam Syafi'i, sekali lagi menurut Imam Syafi'i yang kita ikuti di negara kita, mazhab Syafi'i, boleh asalkan pertama ketika memakainya dalam keadaan suci. Jadi selepas wudhu suci kita pakai. Begitu batal kita wudhu tidak usah dilepas. Yang kedua, mazhab Syafi'i, asalkan ya kan bukan hanya songkoknya saja yang terkena, meresap sampai ke kepala. Ini Syafi'i. Beda menurut mazhab yang lain, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, berdasarkan hadis ini dan hadis yang ke-47 di mana dikatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa fa masaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khufain. Nabi ketika wudhu dalam keadaan pakai sorban tidak usah dilepas, cukup diusap serbannya. Ini mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Yang ketiga, begitu pula ketika kita dalam keadaan memakai muzah. Muzah itu sejenis penutup kaki sampai di atas mata kaki, seperti yang saya terangkan pada pertemuan sebelum Ramadan, yang syaratnya harus tidak mudah sobek, bisa kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari dan tidak tembus air, artinya tidak lubang, dan menutupi sampai di atas mata kaki. Berarti kalau kaos kaki tidak bisa, karena kaos kaki ya bahannya dari benang, dan ketika kena air akan meresap. Biasanya muzah itu terbuat dari kulit domba. Kalau kita ke Mekah mungkin bisa cari namanya khuf. Ya, di toko-toko sepatu itu banyak. Kurang lebih harganya 100.000. Saya pernah punya tapi sering dipakai kemudian rusak. Dari hadis ini barangkali ada yang perlu ditanyakan. Yang kata tidak membela Palestina. Gimana? Tidak membela saudara kita di Palestina. Kemudian gugur di dalam saya. Nah, saat ini kan era global. Saya bermain medsos. Saking jengkelnya mati mendadak karena apa besar. Ya. Sekarang alat perang untuk mengungsi musuh itu tidak hanya terbatas dengan senjata, apalagi pedang. Bisa dengan cara yang lain. Ketika kita berperang dengan musuh-musuh Islam melalui medsos, ya kan, kemudian karena bagaimana mungkin terlalu semangat apa-apa, jantungnya mendadak bermasalah, kemudian mati, apakah mati syahid? Syahid. Insya Allah syahid. Karena apa? Karena dia mati di tengah-tengah memperjuangkan agama Islam. Jangan ngaku itu. Ada syahid akhirat. Jadi syahid itu ada 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat, orang yang gugur di medan perang, bukan melalui medsos ya, gugur di medan perang. Berarti fi halisi hafil makrakati bainal muslimin wal kufar, di tengah-tengah pertempuran. Kemudian dia
ketika perang niatnya memang lillahi kalimatillah, ingin memperjuangkan agama Islam, kemudian gugur, maka dia adalah syahid dunia. Artinya apa? Syahid dunia diperlakukan layaknya orang mati syahid. Tidak boleh dikafani, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, langsung dimakamkan dengan pakaian yang berdarah-darah itu. Ini syahid dunia. Lah akhirat karena niatnya tulus, nanti di akhirat ditempatkan bersama orang-orang yang mati syahid. Ini adalah syahid dunia. Yang kedua, syahid dunia, tidak syahid akhirat. Orang yang gugur di medan perang tapi niatnya bukan untuk memperjuangkan agama Islam, niatnya ingin pamer, riya, biar dikatakan pemberani. Aku tak ikut perang, nanti kalau merdeka namaku akan diabadikan sebagai nama suatu jalan. Maka di dunia dia diperlakukan layaknya orang mati syahid, tapi di akhirat dia tidak digolongkan orang mati syahid. Kenapa? Karena niatnya tidak ingin memperjuangkan agama Allah, tapi tendensi pribadi. Itu namanya syahid dunia, tapi bukan syahid akhirat. Yang kedua, syahid akhirat, tapi bukan syahid dunia. Seperti tadi, di dunia diperlakukan seperti layaknya orang yang tidak mati syahid, ya dimandikan, dikafani, disolati, tapi di akhirat nanti dikumpulkan golongan orang-orang yang mati syahid. Seperti halnya wanita yang meninggal dalam keadaan nifas, apalagi ketika melahirkan. Syahid akhirat dijamin surga. Orang yang matinya tenggelam, tapi bukan bunuh diri ya. Tenggelam karena bunuh diri ya bukan syahid, samit. Kemudian orang yang mati karena terbakar, orang yang mati karena tertimpa sesuatu yang berat, tertimpa bangunan misalnya, syahid. Orang yang mati karena menahan rasa cinta yang sangat berat. Kalau orang Jawa bilang kematus, kepikiran, itu mati syahid. Orang yang mati mabetun karena sakit perut, itu juga mati syahid. Orang yang mati ketika mengaji, ketika menuntut ilmu, para santri meninggal di pondok pesantren, syahid, tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia. Mantap, Pak. Ada yang tanya lagi? Bisa saya lanjut? Bisa lanjut. Pada hadis berikutnya, hadis yang ke-58, An Umara radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an mauqufan, hadis mauquf, wa an Anasin, dan dari Anas marfu'an, hadis marfu', di mana baginda Nabi bersabda, idza tawaddo'a ahadukum, ketika salah satu dari kalian melakukan wudu, berarti suci, ya kan, wudu. Selepas itu fala bisa khufaihi, memakai muzahnya. Selepas wudu, muzahnya dipakai. Fal yamsah alaihi, maka ketika wudunya batal, kemudian wudu lagi, tidak usah membasuh kaki, cukup dengan mengusapnya saja. Fal yusalli bihima, kemudian sholatlah menggunakan muzah. Wala yakhlahuma, dan jangan kalian lepas, insya'a, kapan saja kalian kehendaki, berarti tidak dibatasi. Illa min janabatin, kecuali karena jenabah. Kalau jenabah harus dilepas. Karena apa? Untuk mensucikan dari hadas besar harus mandi. Dengan mandi hadas besar akan hilang,
tapi muzah yang menutupi kedua kaki harus dilepas. Akhrajahu Daruqutni wal Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Daruqutni dan Hakim washahahu, dan hadis ini dianggap sahih, disahihkan oleh Imam Hakim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini bisa kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, memakai muzah itu harus diawali dengan mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Berarti kalau dalam keadaan masih belum suci memakai muzah, ketika wudhu muzahnya harus dilepas. Kalau ini tidak dilepas, ketika wudhu cukup diusap, berarti memakainya harus dalam keadaan suci. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang memakai muzah apabila wudhu tidak harus dibasuh kedua kakinya, cukup hanya dengan mengusap. Mengusap muzah itu pernah saya praktekkan, tapi mungkin saya ulangi lagi ya. Praktek mengusap muzah. Misalnya, ini kaki memakai muzah, ya. Cara mengusapnya, tangan kiri di belakang tumit, tangan kanan di ujung jari kaki, ya. Ini kita jalankan. Yang kanan, yang kiri ke depan, yang kanan ke belakang. Cukup begini sekali. Tidak perlu diusap begini. Jadi cukup begini, wudhu, basuh wajah, tangan, kemudian telinga, kemudian sebagian rambut. Kalau memang kita pakai songkok, tidak usah dilepas, tidak apa-apa. Asalkan kita pakai dalam keadaan suci, diusap begini, baru kaki. Selesai. Simple. Kemudian yang ketiga, ketika dalam keadaan memakai muzah, boleh kita sholat tanpa harus melepasnya. Karena memang anggota sujud yang harus bersentuhan langsung dengan tempat sujud itu hanya dahi. Apa dahinya, Pak? Batuk, kening. Anggota sujud di sab'atun, anggota sujud itu ada 7. Yang pertama adalah kening, batuk, dahi. Yang kedua dan ketiga adalah kedua telapak tangan. Yang keempat dan kelima adalah kedua lutut, ya. Yang keenam dan ketujuh adalah ujung kaki, ujung jari kaki. Berarti kalau sujud itu kaki kita angkat, tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah, batal sholatnya. Kecuali cantengan. Jadi kalau tidak cantengan harus begini, harus kita pancal begini, kita tekan begini. Tidak boleh begini. Ya, kalau bermasalah kaki kita iringkan begini. Yang jelas punggung kaki ini harus menghadap kiblat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Dan semuanya boleh tertutup, apalagi lutut. Yang tidak boleh tertutup itu hanya dahi. Sehingga sholat dalam keadaan memakai muzah diperbolehkan meskipun tanpa melepasnya. Saya pernah di Mekah itu, ketika itu ada insiden pengeboman di Surabaya. Beberapa titik ada pengeboman bunuh di tahun berapa ya? 2017 yang di Ngagel itu, sehingga jamaah umroh ketika itu yang dari Surabaya benar-benar diswiping, takut membawa bom, ya termasuk saya, sehingga tidak boleh masuk Masjidil Haram, disuruh sholat di halaman masjid.
dan dijaga tentara-tentara pakai sepatu yang haknya itu tinggi loh, sepatu. Bukan hanya muza, bukan, sepatu dari kulit kayaknya, sepatu tentara itu. Saya penasaran, mumpung saya sholat di luar begitu, saya ingin tahu dia kalau sholat sepatunya dilepas nggak? Kalau udah dilepas nanti kalau sujud gimana? Kalau duduk gimana sepatunya besar sekali? Ternyata sepatunya ketika sholat udah dilepas, udah dilepas. Dan ketika duduk di antara sujud dan ketika sujud dan ketika baca tahiyat akhir ya sebisanya. Saya kira nggak bisa dimasukkan ke sebenarnya kakinya itu tumitnya itu besar-besar itu tinggi. Oh begitu. Saya memahami. Berarti sepatu tentara sudah bisa dianggap layaknya muza. Pertama, menutupi sampai di atas bumi. Yang kedua, jelas tidak tembus air. Yang ketiga, digunakan aktivitas tidak mudah robek sepatu. Jadi ini bisa kita praktekkan. Kemudian yang keempat, jadi kalau sholat pakai kaos kaki boleh tidak? Boleh tidak sholat pakai kaos kaki? Boleh. Tapi itu bukan muza, ya kan? Sholat pakai kaos tangan boleh tidak? Boleh. Sholat pakai deker. Sholat dekeran. Padahal bal-balan. Boleh tidak? Boleh tidak apa-apa. Yang harus terbuka itu adalah dahi. Mohon maaf bagi ibu-ibu ya, nun sewu, ketika melakukan sholat menutup ketika sholat yang boleh dibuka hanya telapak tangan, ini madzhab Syafi'i, dan wajah. Ini perlu saya jelaskan. Kalau selain Syafi'i yang boleh terbuka itu tangan sampai pergelangan. Makanya jangan heran kalau di Mekah sana selain orang Indonesia kalau sholat pakai abaya, nggak pakai mukena, pakai abaya. Ya, sama biar kalau ke Mekah ya, pakai abaya, artinya tangannya itu kelihatan hanya sampai pergelangan tangan. Itu menurut selain Syafi'i. Tapi kalau Syafi'i harus tertutup. Makanya orang Syafi'i bagi wanita itu ketika sholat menggunakan pakaian khusus. Kalau orang Indonesia bilang apa? Mukena atau ruku. Kalau orang dulu bilang apa? Ruku. Sehingga kalau di Mekah sana atau Medina, orang Indonesia kelihatan kemana-mana pakai ruku. Itu orang Indonesia itu. Dan disiasati dengan menggunakan jilbab panjang, ya kan, jilbab panjang. Nah ini harus hati-hati kalau jilbab panjang ketika sujud. Jangan sampai sujud di jilbab yang sedang dipakai. Jilbabnya panjang, ketika sujud tangannya begini, kemudian jilbabnya leler, disujudi. Sujud terhadap pakaian yang turut bergerak ketika melakukan sholat tidak sah sholatnya. Jadi kalau mukena yang putusan itu kan, ya kita sujud di kain mukenanya, tidak sah sholatnya. Ini harus hati-hati. Kemudian masalah wajah itu batasannya antara tumbuh rambut sampai janggut. Berarti di bawahnya janggut harus tertutup. Ini madzhab Syafi'i. Saya praktekkan ya. Kalau wanita itu pakai mukena, seperti pakai jilbab begini, nggak sah sholatnya. Ya, nanti nggak. Masuk pedor jenggot. Jadi makanya jangan sampai rambut ini keluar, satu helai rambut saja menurut Syafi'i sholatnya. Sehingga orang dulu kalau sholat pakai apa? Ikat, ya kan? Ikat berupa kain agar supaya rambutnya tidak baru pakai mukena. Lah pakai mukena ini tidak boleh dibawanya janggut. Kalau pakai mukena seperti ini kayak jilbab tidak sah sholatnya. Harus di dahi, di dagu,
begini, atau lebih amannya ya begini. Nah, ini harus diantisipasi nih. Karena kalau kita mazhab Syafi'i tidak mengikuti tata cara seperti ini bagi wanita, maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena membuka. Kemudian yang keempat dari hadis ini, tadi bagi Nabi bersabda, insya'a, kapanpun tidak harus dilepas. Berarti ketika memakai muzah tidak ada batasannya, tidak harus 3 hari, tidak harus sehari, kapanpun boleh dipakai terus. Selama pakai muzah, kapanpun, dan muzahnya tidak rusak, ya kan? Ketika wudhu dan tidak jenabat, ya kan? Ketika wudhu cukup mengusap kedua kaki. Ada yang ditanyakan? Ini hadisnya tinggal 2 ini. Setelah ini nanti pembahasannya beralih pada bab tayamum, bab hal-hal yang membatalkan wudhu. Ini penting sekali. Ada yang tanya? Saya minum dulu ya. Betul sinan benar. Ada yang tanya? Tidak ada. Mudah-mudahan paham ya. Kita menginjak hadis yang ke-59 dan bab ini ditutup pada hadis yang ke-60. Hadis yang ke-59. An Abi Bakrata, diriwayatkan dari Abi Bakrah, bukan Abu Bakar ya, tapi Abi Bakrah. Namanya Nafi bin Haris bin Kildah At-Taqafi. Karena beliau menempati Bakrah, merupakan benteng di Taif bersama kelompoknya, sehingga dia dinamakan Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Kalau Bikr itu artinya gadis. Abu Bikr, Abu Bakar, karena punya gadis dinikah oleh baginda Nabi, sehingga beliau dinamakan Abu Bakar. Tapi kalau Abu Bakrah itu beda. Dan beliau Abu Bakrah ini meriwayatkan 122 hadis. Beliau meninggal di Basrah pada tahun 51 Hijriah. 51. An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya baginda Nabi rakhasa, memberikan satu kemudahan, dispensasi, keringanan lil musafiri, bagi orang yang dalam perjalanan, salah satu ayamin walayalihinna, selama memakai muzah dibatasi 3 hari 3 malam. Dan ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Kalau tadi mazhab Ahmad bin Hanbal yang tidak dibatasi, tapi berdasarkan hadis ini dibatasi. Bagi musafir dalam perjalanan boleh wudhu tanpa membasuh ketika pakai muzah, hanya cukup mengusap selama 3 hari 3 malam. Selepas itu harus dilepas. Walil mukim, bagi orang yang mungkin, artinya tidak dalam bepergian, yauman walailatan, dibatasi hanya 1 hari 1 malam. Itu pun idza tatahhara fala bisa khufaihi, ketika memakai kedua muzahnya dalam keadaan sudah suci. Ayam saha alaihima, selepas itu ketika batal wudunya kemudian wudu, cukup hanya dengan mengusap kedua kakinya. Hadis ini akhrajahu Daruqutni wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam itu sebenarnya mempermudah kita, bukan mempersulit kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan idza dhaqal amru ittasa'a, ketika dalam keadaan mendesak
justru banyak jalan untuk melakukan ibadah. Ya. Makanya bagi musafir, ya, ada keringanan bagi musafir, ya, yang ada hubungannya dengan musafir ini ada 8 macam keringanan. Apabila perjalanan jauh, keringanannya 4. Mengusap muza ketika wudhu selama 3 hari 3 malam, melakukan sholat dengan cara dikosor, sholat yang rakaatnya 4, ya, dijadikan 2, diskon 50%. Kemudian menjamak, artinya sholat yang dilakukan di siang hari dijamak, sholat yang dikumpul jadikan dirapel, ya, baik takdim maupun takhir. Sholat yang di malam hari juga begitu, maghrib isya, kecuali subuh. Yang keempat adalah boleh tidak puasa bagi musafir yang perjalanan jauh. Itu pun bepergiannya harus sebelum subuh. Itu kalau perjalanan jauh. Lantas kalau perjalanan dekat itu juga ada keringanan, yaitu melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, sholat sunnah. Dan ketika kesulitan air, ya, boleh melakukan sholat dengan cara tayamum. Yang berikutnya boleh tidak jumatan. Misalnya kita bepergian ke CMB, boleh tidak jumatan. Tapi pergi di hari Jumat itu hukumnya jadi bagi musafir boleh tidak Jumatan, tidak harus perjalanan jauh. Perjalanan dekat juga boleh tidak Jumatan, tapi harus dikerjakan dengan cara sholat zuhur. Ada yang tanya? Itu tadi berlaku untuk musafir ya Ustaz? Ya. Seandainya untuk yang profesi bukan sopir atau yang kayak driver, bukan, profesinya sering keluar kota, apakah masih diperkenankan untuk menjamak atau dispensasi saja yang ibadah yang tadi bisa ditinggalkan? Yes. 1 minggu itu kadang 4 kali 5 kali sering keluar kota, apakah tetap itu dibilang musafir? Tetap diperbolehkan, tetap merupakan dispensasi, keringanan, meskipun itu adalah merupakan aktivitas rutinitas dalam kehidupannya. Seandainya profesi gimana? Sama. Soalnya saya pernah dengar juga yang menerangkan kalau profesi itu tidak boleh karena apa? Contoh puasa. Kalau kayak tadi misalnya musafir ya tidak dibenarkan, nggak masalah nggak puasa. Tapi sebenarnya kalau profesinya kayak supir yang luar kota atau luar pulau atau provinsi itu kan setiap hari, bahkan setiap tahun mereka lakukan, berarti setiap puasa nggak diwajibkan. Makanya yang harus kita ketahui, tidak puasa karena musafir, bepergiannya harus sebelum tulu'il fajr, ya kan? Tapi masa ada supir luar kota perginya itu sebelum subuh? Nggak ada kan? Jadi musafir itu boleh tidak puasa, ya. Pertama, jarak tempuhnya jauh, minimal 84 kilo masafatil qasr. Yang kedua, musafirnya bepergiannya qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar. Kenapa ada syarat itu? Karena dikhawatirkan, ya, orang ini modus. Jam berapa ini? Jam 10. Kok udah apa ya? Wah, enaknya kita pergi aja ke Banyuwangi, biar boleh tidak puasa. Tidak boleh. Karena apa? Bepergiannya ini setelah terbitnya fajar. Nah sekarang kayak profesi tukang batu atau mungkin sopir lah, berangkatnya jam 7 pagi misalnya, boleh tidak puasa? Boleh, tapi bukan karena musafir, karena adamul itaqah, karena tidak mampu melaksanakan puasa. Berarti bagi orang yang pekerja keras
sopir misalnya, kuli batu, ada garapan, ya kan? Pas proyekan bulan Ramadan misalnya, tetap malam hari wajib niat puasa, wajib. Begitu keesokan harinya puasanya nggak mau niat. Tapi misalnya jam 11 lihat orang jadi 2 keringet dingin, aja diterus no. Ya, boleh tidak puasa. Tapi bukan karena musafir loh kalau begini. Karena apa? Tidak mampu untuk melakukan puasa. Karena syarat wajib puasa harus bagi orang yang mampu untuk melaksanakan. Lantas kalau tidak mampu karena satu pekerjaan, apa yang harus dilakukan? Harus mengqadai. Apa harus membayar fidyah? Tidak. Hanya wajib mengqadai puasanya saja. Apa dosa? Kalau memang niat sengaja tidak puasa, dosa. Tapi kalau dengan cara tadi, wis poso aku menenek kapan gliyeng ya bakal. Nah, kalau begitu, ya kan? Asalkan tulus ya, bukan alasan ya. Oh gak gliyeng jare gliyeng. Karena ketok estek. Aku akan terus batal kalau begitu dosa. Insya Allah kan. Jadi sekalipun itu sebuah profesi, ya kan? Kalau dalam perjalanan jauh, ya tetap ruksa itu kemudian itu boleh dilakukan. Bahkan dalam kitab ini salah satunya adalah aklul maitati, memakan bangkai. Kalau memang dalam perjalanan tidak nemu makanan, dan kalau nggak makan bisa membahayakan dirinya. Misalnya dalam satu perjalanan ke Bali, di sana ternyata nggak bisa menemukan makanan halal, semua babi. Padahal udah 3 hari belum makan. Nek ngombe kok. Terus gimana nih? Apakah boleh makanan yang mungkin kita tidak bisa memastikan halal dan tidaknya, meskipun itu ayam, yang semestinya ayam kan halal, tapi kalau kita kan tidak tahu ayam dimakan kan harus disembelih, yang nyembelih orang non muslim, terus gimana? Dalam keadaan darurat nek mangan membahayakan tenggine jiwanya, maka boleh kita makan. Tapi sebatas darurat, artinya bukan berarti ayam aliwan itu enak, bungkus bisa. Tidak boleh, ini hanya sebatas apa? Darurat. Bisa dipahami ya? Wonten sing tanglet, ada yang tanya? Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi, ada hubungannya dengan rukhsah, keringanan bagi orang yang bepergian. Sholat sunnah di atas kendaraan, ini dalam fikih ada aturannya. Kalau sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan. Karena apa? Kalau kita sholat wajib di atas kendaraan, sangat mungkin untuk tidak melakukan syarat sahnya sholat. Salah satunya adalah menghadap kiblat. Nah, kita sholat sunnah, sholat wajib di atas pesawat menghadap kiblat, gimana caranya? Nah, sekarang solusinya gimana? Kalau memang kita tidak bisa sholat wajib di atas kereta misalnya, keretanya kan tidak selalu menghadap kiblat, padahal itu sholat subuh. Bagaimana caranya? Sholat li hurmatil wakti, sholat sebisanya, agar supaya kita tidak termasuk golongan orang yang melalaikan sholat. Tidak bisa wudhu tayamum, tidak ada tayamum ya sholat tanpa wudhu tanpa tayamum sebisanya. Tidak bisa menghadap kiblat ya tidak apa-apa. Tidak bisa sujud, tidak usah sujud. Tidak bisa rukuk, tidak usah rukuk. Tapi nanti ketika kita bisa mengulangi dengan sempurna, wajib untuk diulangi. Ini namanya i'adatus sholat, bukan qadha. Kalau qadha kita tidak melakukan sama sekali, kemudian kita lakukan di luar waktunya sholat, itu namanya apa? Qadha. Tapi ini kita melakukan, tapi melakukannya tidak bisa sempurna, karena dalam satu situasi kayak bepergian perjalanan di atas kendaraan, kalau tidak kita lakukan, kita tidak sholat. Ya lakukan sebisanya, tapi nanti harus diulangi. Kenapa harus diulangi? Ya emang sholat tidak sah. Kenapa harus tetap mempertahankan sholat?
padahal tidak bisa memenuhi syarat sahnya sholat, agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang lalai terhadap sholat. Karena ancamannya lalai terhadap sholat itu tidak main-main. Bahwa itu lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang melalaikan sholatnya. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengartikan alladzina hum an sholatihim sahun ini orang yang sholat tapi di luar waktu sholat. Zuhur dilakukan di waktu asar. Ini padahal dia sholat. Atau sholat zuhur dapat 2 rakaat udah adzan asar. Ada nggak seperti itu? Alhamdulillah lah, jangan sampai dilakukan. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu dikisahkan ada seseorang ditinggal mati oleh saudaranya, saudara perempuannya, ketika dia turut serta masuk ke liang lahat tanpa disadari dompetnya tertinggal di dalam kubur. Begitu selepas pemakaman, pengirim jenazah pulang, baru dia ingat, loh, dompetku kok hilang. Jangan-jangan di dalam kuburan, turut serta masuk. Akhirnya dia mengambil cangkul, ingin mengambil kembali dompet yang tertinggal. 1 kali cangkulan, kuburan itu mengeluarkan api yang sangat membara. Kemudian dia dengan meneteskan air mata, nangis menghadap ibundanya. Dia bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kakanda? Kok sampai terjadi seperti itu? Ibundanya menangis sambil menceritakan, sebenarnya kakakmu ini, ya, ketika masih hidup sering melalaikan sholat. Naudzubillah. Masya Allah. Makanya jangan sampai kita melakukan sholat ketika waktunya sudah habis. Ada yang ditanyakan? Iya, tidak apa-apa. Masalah korban. Seandainya kata saya mempunyai sapi 3 gemuk-gemuk. 3 sapi. Oh, 3 sapi. Kandang. Saya ambil 1 korban. Iya. Melalui panitia. Iya. Kan ini musuhnya penyakit. Begitu melalui penyembelihan, itu tahu kenapa? Saya bisa mengambilnya, nanti yang lain kan bisa. Dan ini situasinya saya beli uangnya lah. Saya beli di Bromo, Probolinggo. Waktu beli itu gemuk sekali. Begitu harganya sebenarnya kan sakit. Aku bisa. Iya. 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 Aku belinya saya. Ya, ini adalah pembahasan panjang. Jadi hewan yang dikorbankan itu hendaknya hewan yang sempurna, yang tidak sakit, yang ada hubungannya dengan kualitas daging. Terlalu kurus misalnya, tidak sah korban. Atau mungkin hewan ini nggak sakit, cuma anggota tubuhnya itu ada yang hilang, kakinya tinggal 3 misalnya, tidak sah. Kecuali memang bentuknya seperti itu. Misalnya ada kambing domba itu yang memang jenisnya nggak punya telinga. Memang jenisnya nggak punya telinga, nggak apa-apa. Tapi kalau jenisnya punya telinga, tapi telinganya hilang 1 karena mungkin kecantol, digunakan kurban maka nggak sah. Seperti tadi ketika beli gemuk, kemudian karena terlalu lama ya mengambil keuntungan, misalnya begini, kalau mendekati hari H jelas mahal, saya beli pas sebelum Ramadan aja lebih murah, tapi perawatannya kurang bisa, sehingga ketika hari H-nya ternyata hewan ini sakit, boleh nggak kita jadikan korban? Kalau sakitnya itu ada hubungannya dengan kualitas daging, nggak boleh. Nah ini pertanyaannya, kemudian ketika diserahkan ke panitia, hewan ini mati misalnya, siapa yang bertanggung jawab? Kalau memang ini kecerobohan daripada panitia, ya, maka panitia harus menggantinya. Kalau memang ini kecerobohan panitia, misalnya hewan ini diikat sembarangan,
sehingga tanpa diketahui kecerobohan panitia ini, tamparnya ini, tambangnya ini melilit lehernya, kemudian pagi hari sudah kelihatan meninggal, maka ini merupakan keteledoran, kecerobohan daripada panitia. Panitia harus menggantinya. Jangan enak jadi panitia. Kalau memang itu bukan karena keteledoran, bukan karena kecerobohan, mungkin udah dikasih tahu oleh panitia ini sapi sama kayaknya udah sakit gitu Pak. Kalau mungkin nggak apa-apa lah, tapi kemudian sebelum disembelih mati bukan karena kecerobohan panitia tapi karena sakit, maka panitia tidak harus menggantinya. Makanya panitia menerima hewan kurban itu harus benar-benar teliti. Nek loro omongno, nek gak loro, gak mboten gak diomongkan ini kebobohan. Begitu. Nah, kalau namanya pahala ya, niat saja sudah niat saja sudah walaupun sapinya mati. Nah, tetap apakah kita harus mengganti? Ya enggak. Sapi telur di korban siji mati, joko siji kan siji tadi. Nggak harus. Tapi masalah pahala tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Kalau pahala, tapi ya nggak jadi sebelah kan. Tapi pahala tetap. Ada yang tanya lagi? Pertanyaannya tidak harus materi dalam kitab ini, asalkan fikih ya. Kalau jualan fikih saya kira tidak layak ya, kan ini pembahasan kitab fikih. Misalnya, bagaimana caranya bisa menikah lagi? Tidak saya jawab. Karena itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan ada tanya? Barangkali kita lanjutkan belajar ke-8. Hadis yang ke-60, hadis terakhir dalam pembahasan bab mengusap muzan. An Abi Imarah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Imarah radhiyallahu anhu. Abi Imarah sahabi, ya kan? Beliau hanya meriwayatkan satu hadis sebenarnya, Abi Imarah. Makanya menurut Imam Bukhari sanadnya Abu Imarah itu majhul, karena dia hanya meriwayatkan satu hadis. Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang sahabat, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, amsahu alal khufaini, apakah kami ketika wudhu cukup mengusap muzan saja? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Qala, beliau Abu Imarah bertanya kembali, bayaumain, apakah sampai 2 hari? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya, sampai 2 hari. Qala, Abu Umarah kembali bertanya, wasalah sata ayam, apakah selama 3 hari juga tidak usah melepasnya ketika wudhu cukup diusap? Qala, Nabi bersabda, na'am, ya. Lantas Nabi menyusuli dengan jawaban tersebut, wa masyita wis sakarepmu. Wa masyita wis sakarepmu. Akhrajahu Abu Dawud wa laysa bil qawi. Tapi hadis ini ya riwayatnya, rawinya tidak kuat karena hanya satu itu. La yurafun. Banyak di antara rawi tidak mengetahui riwayat ini. Tapi kenapa ditulis di sini? Karena ini ada keterkaitannya yang digunakan oleh mazhab Hambali, di mana bagi pemakai muza apabila memenuhi syarat, ya kan, tidak dibatasi kapanpun, asalkan muzanya masih layak dipakai dan tidak junub. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini di samping menerangkan bahwasannya mengusap muza itu tidak dibatasi berapa hari, baik bagi musafir maupun orang yang tidak dalam perjalanan, ketika di rumah tidak dibatasi. Tapi ada salah satu poin dari hadis ini, di mana kalau kita tidak tahu harus bertanya.
Harus bertanya. Harus bertanya. Kalau dulu waktu baginda Nabi masih ada, kita langsung bertanya kepada baginda Nabi. Ketika baginda Nabi wafat, digantikan oleh para sahabatnya. Ketika ada masalah, kita tanya kepada para sahabat. Ketika sahabatnya sudah meninggal semua, wafat semua, ketika ada masalah, kita bertanya kepada tabi'in dan seterusnya. Nah, ketika sekarang, ketika ada masalah, bertanyalah kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Laulal ulama lasaron nasu kalbaim. Andai kata tidak ada ulama, maka manusia kehidupannya laksana seekor binatang. Kan dapat. Makanya ngaji fikih seperti ini, apalagi hadis, ini pahalanya luar biasa. Majlis fikih khairun min ibadati sittina sana. Majlis mengkaji fikih itu nilainya lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Jadi sampai hadir di sini, pahalanya lebih baik daripada ibadah selama berapa? 60 tahun. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita belajar fikih itu semangat, karena dimotivasi oleh Nabi seperti itu. Wa kullu man biwairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang mengamalkan, menjalankan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalilul ilmi khairun min kathratil ibadah. Sedikit ilmu lebih baik daripada banyak ibadah tapi tidak ada ilmu. Ini kan ilmu, meskipun sedikit kan kita sudah tahu dalam hal mengusap-usap, ya kan? Dan tadi ditanyakan masalah sekelumit tentang korban, ya, ini kan ilmu. Dan nilainya lebih baik ya daripada ibadah tok tapi tidak pernah kaji. Ibadah bahwa itu tapi tidak pernah ngaji, mendingan ngaji saja. Masih mau gue katangi kata hajud, lo kata hajud gak apa-apa malah ngaji. Ada yang tanya, ini selesai bab ini, insya Allah pertemuan yang akan datang bulan depan mengenai nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tanya? Saya kira ini yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat dan berkah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika